Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke leg kedua nih, Championship Series Liga 1 2023-2024. Dan tentu saja kita akan bahas pertandingan antara Persib Bandung kontra Bali United. Nah, laga ini menjadi laga yang sangat menentukan nih, sebab di Championship Series ini nggak ada istilahnya gol tandang. Jadi skor 1-1 kemarin ini sama aja dengan skor 0-0 juga ya, nggak ada yang dihitung ya. Jadi baik Persib maupun Bali United di sini wajib menang kalau emang mau lolos ke putaran final ya. Jadi ya akan menarik juga sih, sebab ya di leg pertama kemarin begitu banyak kontroversi yang terjadi meskipun sudah ada VAR. Tapi faktanya VAR ini juga alasan PSSI katanya sih masih uji coba. Jadi wajar kalau masih ada sedikit kesalahan-kesalahan, itu karena manusiawi katanya, lagi coba dulu, lagi belajar dulu. Tapi ya kalau belajarnya ngerugiin pihak lainnya sama aja bohong gitu kan, mending nggak usah gitu kan. Ya udahlah, bagaimana nih persiapan kedua tim ini dan kira-kira ada siapa saja pemain yang akan absen di laga kali ini? Kita akan cari tahu dan bedah sama-sama ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua persiapan kedua tim ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara Persib Bandung kontra Bali United di leg kedua Championship Series 2021-2023-2024. Leg kedua Championship Series Liga 1 2023-2024 akan dimulai 18 Mei 2024, yakni antara Persib Bandung yang kali ini bertindak sebagai tuan rumah menjamu Bali United. Sebagai informasi saja, di leg pertama dua tim ini berbagi angka 1-1. Meskipun leg 1 itu berakhir 1-1, tapi lantaran tak dihitungnya gol tandang, maka Persib nggak diuntungkan. Karena di leg kedua ini akan sama aja dihitungnya ya 1-1. Maka jika Persib ingin ke final ya, Persib wajib menang di leg kedua ini. Di leg kedua ini tekanan justru lebih besar dialami oleh Persib, sebab ada beberapa faktor yang akan dirasakan oleh para pemain Persib. Yang pertama, tekanan supporter. Ya, di XJH ini dikabarkan Bobotoh bisa hadir. Ini akan jadi anti klimaks. Apakah dengan hadirnya Bobotoh justru akan menambah motivasi atau justru jadi tekanan buat para pemain Persib? Yang kedua, tekanan dari manajemen. Umum Muhtar secara tegas meminta Persib menang di laga ini apapun caranya. Jika tidak bisa, maka habislah para pemain Persib akan diomelin sama Umum Muhtar. Yang ketiga, bayang-bayang kartu. Di leg 1 ada beberapa pemain Persib yang terkena kartu seperti Deddy Kusnandar dan David Da Silva. Sialnya, dua pemain ini adalah pemain inti dan pemain kunci di Persib. Jika di laga kedua ini DDS dan Dado kena kartu kuning lagi, maka kemungkinan akan absen di final kalau Persib lolos loh ya. Sebab di Champion Series ini formatnya kabarnya mengikuti Liga Champion Eropa, yakni 2 kartu kuning maka akan akumulasi. Maka andai pun Persib melaju ke final tapi Dado dan DDS kena kartu kuning di laga ini, maka akan absen di final. Yang keempat adalah wasit. Inilah momok utama Persib Bandung. Meskipun ada VAR, faktanya di leg 1 pakai VAR pun gak berfungsi. Apalagi soal kartu, VAR yang seharusnya dipakai untuk bisa memberikan kartu merah itu pun gak kepake, apalagi kartu kuning. Karena kalau kartu kuning itu nggak perlu pakai VAR, tapi terserah wasit. Inilah yang ditakutkan oleh Persib. Apalagi yang dihadapi Persib adalah tim miliknya Esko PSSI. Persib memang tim besar. Bos Persib memang tangan kanan ketum PSSI. Tapi jangan lupa, LIB itu deketnya sama Esko lo ya, bukan ketumnya. Jadi yang ngatur itu LIB dan Esko PSSI, bukan ketumnya. Jadi meskipun Persib ini tim besar dan juga tangan kanannya ketum PSSI, tapi akan sangat susah sebab yang dilawan adalah Peter Tanuri, sang anggota Esko PSSI. Ya wasit pun pasti berpihaknya sama Esko dong. Wong wasit kan digaji sama PSSI, bukan sama klub, apalagi sama Persib kan gitu.
Sementara bagi Bali United, datang ke Bandung itu dengan rasa percaya diri yang tinggi. Cuma kehilangan Jajang Mulyana saja. Apalagi di leg 1 nggak ada yang kena kartu kecuali Jajang Mulyana. Jadi mereka mah ya anteng. Dan Bali nggak ada sama sekali tekanan. Toh udah tenang kok, wasit pasti berpihak sama Bali. Apalagi jika di leg 2 ini Bali unggul duluan. Maka ya siap-siap aja tuh, siapin kasur yang empuk, pasti banyak yang tiduran. Ya enggak? Oke lah, kita simak nih persiapan dua tim ini. Di kubu Persib Bandung, Persib di laga ini nggak ada jalan lain kecuali nyetak gol duluan dan menang. Sebab kalau ketinggalan lebih dulu ini akan sangat sulit buat ngejarnya. Pasti akan banyak drama kalau Bali United unggul duluan, ya kan? Boyan Hodak sendiri sempat diprotes saat di leg pertama yang bilang penguasaan bola Persib ini buruk alias minim. Tapi menurut Hodak, dirinya bukanlah tipe pelatih yang lebih mementingkan penguasaan bola, tapi lebih mementingkan efektivitas permainan. Sebab menurut Hodak, percuma pegang bola lama tapi kalau nggak bisa nyetak gol dan menang, ya benar juga sih. Tapi kalau menurut kami pribadi ya, kalau dibilang Persib di leg pertama ini minim memegang bola ataupun kurang bagus dalam serangan ataupun penguasaan bolanya kurang, ini nggak benar juga sih. Sebab di leg 1 itu statistiknya cukup baik loh. 6 kali tembakan ke gawang Bali United berbanding 4 kali tendangan milik Bali United ke gawang Persib. Bahkan Adilson Maringa aja sampai 4 kali harus berjibaku menyelamatkan gawang Bali United. Tapi memang Hodak pun mengakui kekurangan di leg 1 itu adalah dari sisi finishing. Ya, banyak peluang terbuang sia-sia dan nggak bisa dikonversikan menjadi gol. Dan jika saja di leg pertama Persib ini nggak dicurangi wasit, Persib pasti keluar sebagai pemenang dong. Sebab gol Jefferson Asit tuh nggak akan terjadi kalau Jefferson ini udah di kartu merah duluan. Dan inilah kekurangan Persib menurut kami lu ya di leg 1 kemarin. Yang pertama, terlalu cepat kehilangan bola. Yang kedua, finishing yang kurang bagus dan kurang apik. Yang ketiga, hilang konsentrasi. Yang keempat, pemain Persib terlalu bergantung sama wasit. Yang kelima, pemain Persib terlalu mudah diprovokasi. Yang keenam, aliran bola yang sangat kurang lancar ke lini depan. Dan yang ketujuh, pemain Persib terlalu berhati-hati lantaran takut kena kartu. Ya selebihnya oke-oke aja sih pemain Persib ini. 7 kekurangan inilah yang harus dibenahi oleh Boyan Hodak. Di laga ini sendiri, sejumlah pemain yang sempat nggak ditampilkan ataupun nggak dipakai ataupun nggak bisa tampil ya karena cedera seperti Arsan kemarin kan nggak tampil, hadir sih hadir cuman nggak ada di bench ya, kemungkinan akan bisa dipakai kecuali Edo Febriansyah yang masih menemani istrinya yang lagi melahirkan. Jadi secara komposisi skuad di laga ini Persib nggak ada masalah, cuma yang jadi masalah itu ada di sektor kiper. Gol pertama Bali United di leg 1 itu ada andil kelengahan Kevin Rey Mendoza yang nggak memperingatkan bek Persib buat mengawasi pergerakan Jamul. Dan ketika Jamul bergerak, Kevin menutup Jamul tapi nggak memperingatkan bek Persib untuk menutup pemain lain. Nah inilah salah satu permasalahan adalah komunikasi yang buruk antara para pemain Persib khususnya di lini belakang yang mungkin saja bisa dieksploitasi oleh para pemain Bali United. Makanya kita akan tunggu di leg 2 ini apakah Teja yang akan main atau justru Kevin yang kembali ditempatkan. Nah seperti inilah mungkin susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Kevin Rey Mendoza. Duet center back seperti biasa Nick Wipers dan Alberto Rodriguez. Bek kiri Rezaldi Hehanusa dan bek kanan Henhen Herdiana. Duet jangkar masih sama, ada Deddy Kusnandar dan Maklok. Sisi sayap pun sama, masih ada Febri Haryadi dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak pun sama, David Da Silva yang ditopang oleh Stefano Beltrame.
Sementara di kubu Bali United, pelatih Stefano Cugura mengaku Bali United seharusnya menang di leg pertama sebab menurut Teko, dari segi penyerangan Bali United ini lebih unggul dibanding Persib. Bahkan menurut Teko, Persib sama sekali nggak bisa menyerang. Cuma Persib itu diuntungkan oleh VAR dan juga penalti ya meskipun gagal, dan juga kartu merah Jajang Mulyana yang membuat Persib bisa mencetak gol. Selebihnya Bali lebih superior dibanding Persib, itu kata Teko loh ya. Padahal ya statistik pun mencatat kalau nggak ada Maringa, Bali United udah bobol berapa kali tuh. Maka di leg 2 ini, Teko pun masih berkeyakinan yang sama. Bali United mampu mengalahkan Persib. Meskipun menurut Teko skornya nggak besar, tapi Bali United akan lolos ke final. Dari komposisi skuad gak ada yang berubah, cuma hilang Jajang Mulyana dan Haudy Abdillah yang masih dalam perawatan. Tapi itu nggak jadi masalah bagi Teko sebab menurut Teko dengan skuad yang hampir sama dan juga Teko ini kabarnya udah hafal betul nih tipikal permainan Boyan Hodak bersama Persib. Jadi Teko yakin akan bisa mengatasi perlawanan Persib. Teko sendiri masih berharap di laga kedua ini VAR ini nggak dipakai sebab kata Teko VAR ini lebih banyak merugikannya dibanding menguntungkannya, dan kata Teko gara-gara VAR banyak waktu yang kebuang. Ya iyalah, kalau pakai VAR kan guling-guling tim ini kan akan dihitung waktu yang kebuang. Coba kalau nggak ada VAR kan guling-guling pun nggak dihitung waktu. Kalau ada VAR kan berapa lama guling-guling ditambahin ke injury time, ya kan? Dan kalau dibilang VAR ini menguntungkan Persib di leg pertama justru enggak loh. Jefferson Asis itu harusnya kartu merah, tapi VAR ini nggak berfungsi. Apa itu bukan nguntungin tim Bali United juga? Kan aneh nih orang kan. Tapi ya udahlah ya, inilah prediksi susunan pemain Bali United. Di bawah Mistar masih ditempati oleh Adilson Maringa. Duet center back Elias Dolah dan Haudy Abdillah. Back kiri Ricky Fajrin dan back kanan Imade Andika. Duet jangkar masih sama, yakni Basim Rashid dan Kadek Agung. Sisi sayap masih sama, Irfan Jaya dan Frifat Embarga. Sementara ujung tombak kali ini ditempati oleh Jefferson Asis yang ditopang oleh Eber Besa. Leg kedua Championship Series Persib Bandung kontra Bali United ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 18 Mei 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Sijalak Harupat. Nah, untuk petugas VAR dan wasit yang bertugas di laga ini saat berita ini dibuat belum diterbitkan oleh LIB. Nah, ini uniknya ya. Nah, kita akan lihat dan cek nanti siapa wasitnya dan gimana kinerjanya. Tapi ya, kembali kami katakan jangan terlalu berharap. Oke, itu tadi ya sedikit ulasan kami di jelang laga leg kedua antara Persib Bandung kontra Bali United di Champion Series 2023-2024. Nah, ini akan menarik ya. Kita akan sama-sama bahas nanti di fakta pertandingan. Adakah perubahan dari kinerja wasit, khususnya wasit VAR di sini dan wasit tengah ya? Dan adakah evaluasi dari pihak PSSI? Dan apakah laga ini akan tetap menjadi laga sepihak? Kenapa sepihak ya? Karena kita sama-sama tahu lah. Yang akan dilawan itu adalah tim salah satu pemilik dari Esko PSSI. Jadi agak berat juga buat Persib ya. Oke, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riyadhpot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riyadhpot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.